Bikin video sinematik biasanya identik dengan kamera mahal, lensa profesional, skill color grading, software editing yang ribet, dan waktu editing yang lama. Tapi masalahnya, nggak semua orang punya itu semua. Dan disinilah AI mulai ngasih solusi yang menarik banget. Halo Sobat Konten Cerdas, di video kali ini saya bakal ngebahas satu AI tool keren yang bisa bikin video sinematik ala film, tanpa kamera mahal dan tanpa perlu skill editing sama sekali. Jadi buat kamu yang pengen bikin konten sinematik, entah itu buat YouTube, Instagram, Reels, atau bahkan project pribadi, video ini wajib kamu tonton sampai habis. Kali ini saya mengenalin ke kamu fitur terbaru dari Hixfield, yaitu Hixfield Cinema Studio. Sebuah platform berbasis AI yang memungkinkan kamu mengubah satu gambar statis jadi video sinematik full motion. Jadi konsepnya simpel, kamu mulai dari satu frame gambar yang kuat, lalu AI akan mengubahnya menjadi video sinematik yang realistis. Yang paling menarik, tidak perlu editing manual, tidak perlu pindah-pindah banyak tools, dan semua prosesnya simpel dan terstruktur. Nah, sekarang kita langsung aja coba explore sekaligus praktekin workflow singkat menggunakan tool Cinema Studio ini ya. Sobat tinggal buka aja link Hixfield, lalu kalau sudah tinggal kita klik aja menu di paling atas ini, Cinema Studio. Di menu ini kita diberikan sekaligus dua tab, yaitu untuk generate image dan generate video. Lalu sekarang apa bedanya dengan image generation yang lain? Kenapa kita nggak generate aja di Nano Banana Pro dulu? Nah, inilah keunggulan dari Cinema Studio yang ada di Hixfield. Di sini, kamu akan dipermudah untuk generate gambar dasar dari sebuah foto sinematik untuk menghasilkan video berkualitas Hollywood. Contoh seperti yang sudah saya buat sebelumnya ini ya. Di sini saya upload aja gambar referensi yang kualitas aslinya ini rada-rada buram seperti ini. Kemudian tinggal pilih jumlah batch-nya. Kalau saya lebih suka langsung 4 aja karena supaya banyak pilihan nantinya. Lalu pilih resolusi. Nah, ini saya pilih yang 2K aja, supaya hasilnya lebih jernih, tapi nggak terlalu berat generate-nya. Setelah itu, di sini nih, power to cinemanya. Ini keren banget, karena kita bisa milih tipe kamera, jenis lensa, dan focal length atau jarak fokus optik. Nanti di sesi selanjutnya, akan saya tes hasil dari masing-masing kamera ini. Nah, di sini yang udah saya buat setelah generate, hasilnya asli luar biasa keren. Gambar jadi lebih jernih, teksturnya sinematik banget karena ada seperti efek grainy. Padahal referensi gambar aslinya tadi rada burem, kurang jelas. Lalu selanjutnya dari hasil ini kita bisa langsung bikin videonya tanpa perlu pindah dulu ke tab video. Tinggal arahin ke gambar yang kita suka, lalu klik mau jadi single frame referensi atau start frame. Contoh gambar yang ini saya jadikan start frame dan gambar yang ini jadi end frame. Setelah diklik, nanti di bagian video ini akan langsung ke upload ke bagian start frame end frame ini. Nah, di menu video ini ada opsi untuk kamera movements, yang dimana ini otomatis nggak aktif kalau kita pakai end frame, lalu durasi video, lalu audio, yang ini juga nggak aktif kalau pakai end frame. Coba ini saya remove aja dulu end frame-nya, supaya aktif aja dulu. Lalu ada opsi untuk slow motion kalau sobat pengen hasilnya lebih dramatis. Dan terakhir jumlah batch-nya. Di contoh ini saya udah generate sebanyak 4 video untuk melihat kira-kira mana yang paling bagus hasilnya. Mari kita lihat hasilnya satu persatu. Yang pertama rada aneh di rambut aktornya ya. Lalu yang kedua, oke, yang ini keren. Video ketiga kita cek. Oke, dia gaya muter badan. Tapi rada aneh di akhirnya, jadinya seperti muter badannya doang, tapi kakinya nggak muter ya. Lalu yang terakhir, nah ini perfect. Dia dari jongkok lalu berdiri dan nggak ada artefak AI yang aneh di sini. Nah, inilah perlunya kita batch generate langsung lebih dari satu. Karena kalau cuma satu, biasanya belum bisa langsung perfect hasilnya. Berikutnya saya akan coba tes fitur kamera, lensa, dan focal length ini. Dan kali ini, saya akan generate gambar dasarnya melalui prompt yang sudah saya siapin. Lalu, kita set batch-nya jadi 4 output gambar dengan resolusi di 2K. Untuk kamera, kita tes pakai Redvi Raptor, yang kalau beli kamera aslinya, bisa ratusan juta harganya ya. Lalu kita coba pakai lensa lens baby, yang dimana kalau saya pelajari, lensa lens baby ini memiliki tujuan untuk menghasilkan foto seperti fokus selektif,
yaitu area tajam di tengah dan blur di pinggir, seperti contoh foto asli ini. Lalu di bagian focal length, kita coba paling rendah di 8 mm aja dulu ya. Mungkin sebagian dari kalian sudah paham soal focal length sebuah lensa ini. Jadi, jika angka focal length kecil, hasilnya akan menampilkan area lebih luas dengan perspektif dramatis dan depth of field lebih dalam, seperti contoh ini. Sedangkan focal length besar akan menampilkan area sempit dengan background terkompresi dan depth of field sangat tipis, yang terasa lebih intim dan fokus ke subjek. Hasil dari keempat fotonya setelah saya generate, semuanya sesuai dengan settingan kamera yang udah kita set tadi ya. Efek lens baby dan focal length-nya bener-bener sesuai dengan kriterianya. Nah, bayangkan kalau tanpa fitur yang tinggal klik ini, akan cukup sulit juga ya menentukan prompt-nya. Sekarang mari kita lihat hasil perbandingan dengan menggunakan settingan focal length yang berbeda. Dan ini hasil lainnya, dengan focal length yang lebih besar angkanya. Berikutnya saya akan coba jenis kamera yang lain ya. Di sini saya pilih kamera Panavision Millennium DXL2. Yang dimana menurut sumber dari Panavision-nya, ini adalah jenis kamera digital cinema profesional kelas atas yang canggih. Karena mampu menghasilkan resolusi gambar sampai 8K, kamera ini jadi pilihan utama untuk produksi film dan televisi berkualitas tinggi. Lalu untuk lensa, saya pilih yang Hawk V-Lite. Fungsi utama lensa ini adalah memberikan tampilan sinematik anamorfik khas Hawk yang premium, dengan karakteristik visual unik, seperti bokeh elips dan lens flare horizontal, dan look format besar atau large format. Untuk focal length, kali ini saya coba pilih yang 50 mm. Dan hasilnya ini sih menurut saya asli keren banget. Terkesan sinematik dengan kualitas yang tinggi, bokeh dan lens flare horizontalnya juga dapat sesuai karakteristik lensanya. Visualnya sangat dramatis dan epic seperti yang sering kita lihat di film-film Hollywood. Dan asiknya lagi nih, dari hasil gambar ini, saya bisa generate beberapa shot lagi untuk menemukan angle yang lebih tepat sebelum nanti kita buat videonya. Kita cuman arahin mouse di bagian gambar yang kita mau, lalu klik multi-shot. Dan hanya dalam waktu yang singkat, langsung dapat 9 shot berbeda hanya dari satu foto. Untuk mempersingkat, berikut saya tampilkan contoh hasil dari beberapa shot dengan menggunakan kamera dan lensa yang lainnya. Keren banget kan? Apalagi kalau ang paham mengenai tipe kamera, lensa, dan focal length, imajinasi film sekelas Hollywood dengan visual yang dramatis bisa kamu hasilkan. But dia saya setuju kalau dibandingkan dengan hasil dari real kamera dan lensesnya, jelas akan jauh berbeda kualitas dan kemampuannya. Tapi paling tidak, hanya dengan biaya ratusan ribu, kita udah bisa generate hasil visual yang mendekati kamera dan lensa asli, tanpa bingung menentukan prompt-nya. Berikutnya, kita akan coba fitur untuk generate video dengan menggunakan opsi yang lain. Seperti di awal video, kalau saya hanya menggunakan start frame tanpa end frame, kita bisa memilih jenis movement kameranya di sini. Ada static, handheld, zoom out, zoom in, dan lain-lain. Kita coba yang zoom out. Ini kita set 10 detik. Sound on, 4 output batch. Dan berikut hasil yang saya coba dengan mengenerate tambahan scene, dengan narasi dan musik, dan sedikit editing untuk saya jadikan ending sebuah film. A hero is not born. He is shaped. Shaped by the sun that shows no mercy. By the wind that never stops asking questions. By the endless desert that offers nothing except a choice.